Saat orang lain lagi susah payah ya antri minyak goreng, kadang berjam-jam lamanya. Konon ada nih yang malah ketawa-ketawa di gudangnya. Gudangnya penuh katanya, ratusan dus minyak. Ironis banget ya. Banget. Tapi siapa sangka gitu, pas ajalnya tiba, cerita ini bilang jenazahnya itu susah dibawa ke kuburan. Kenapa? Jalannya mendadak licin, kayak dilumuri minyak. Nah, kita coba telusuri bareng ya kisah tentang dugaan konsekuensi keserakahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi nih. Kita mau kupas sebuah cerita yang cukup menarik ya dari sumber yang Anda bagikan ke kita. Iya. Kali ini tentang seorang pengusaha namanya Pak Diman. Dikisahkan dia nimbun minyak goreng pas lagi langka-langkanya. Dan ada rentetan kejadian yang agak nggak lazim gitu, yang katanya ngiringin akhir hidupnya. Mari kita bedah bareng lah ya detail ceritanya sama makna di belakangnya. Oke, mungkin bisa diceritain dulu nih siapa sih Pak Diman ini? Terus gimana dia digambarkan di sumber Anda? Oke, jadi Pak Diman ini usianya 49 tahun ya, pengusaha bahan pokok. Sumber Anda itu nggambarin dia sebagai sosok yang gimana ya, jadi kayak mendadak gitu pas minyak goreng langka. Oh, jadi karena situasi itu ya? Iya, manfaatin situasi lah istilahnya. Nah, digambarkannya tuh sebagai orang yang kikir, terus angkuh, dan kayaknya kurang peduli gitu sama susahnya orang lain. Kikir dan angkuh ya? Begitulah ceritanya. Jadi, dia dikisahkan borong pasokan minyak dari agen, tapi bukan buat dijual normal, melainkan yaitu ditimbun aja di gudang, nunggu harga naik tinggi gitu. Sengaja ditahan ya berarti? Betul. Sikapnya itu katanya tercermin dari omongannya, kayak siapa cepat dia dapat gitu. Terus pernah juga bilang, yang penting saya untung, orang lain susah ya bukan urusan saya, kurang lebih gitu. Wah, kontras banget ya sama kondisi masyarakat yang lagi kesusahan waktu itu. Terus apa dampaknya nih dari tindakan dia itu menurut cerita ini? Dampaknya ya jelas banget dirasain warga sekitar. Menurut narasi ini ya, ibu-ibu tuh sampai terpaksa antre dari subuh loh, cuma demi seliter 2 liter minyak. Ya ampun. Terus banyak warung kecil yang akhirnya gulung tikar. Ya gimana nggak dapat pasokan minyak kan? Dan harga tentu aja jadi mahal banget buat orang kebanyakan. Kebayang sih susahnya. Nah, sebelum akhir hidupnya yang disebut tragis itu ya, apa ada semacam peringatan gitu? Atau mungkin kejadian-kejadian aneh yang dialami menurut sumber ini? Ada disebutkan beberapa hal. Misalnya nih, ada seorang ustadz, tokoh agama di kampungnya, itu sempat negur dia. Oh, diingatkan ya? Iya, diingetin kalau nimbun barang kebutuhan pokok itu dosa besar, apalagi sampai bikin orang banyak susah. Tapi Pak Diman ini diceritakan malah nepis nasihat itu. Katanya malah jawab, Ustadz tahu apa soal dagang, gitu. Waduh. Terus ada juga insiden kecil. Sopirnya pernah kepleset di gudang, kan licin dulu lantainya, kena minyak. Tapi Pak Diman katanya cuek aja, cuma bilang, itu namanya resiko kerja. Nggak peduli ya? Gitu. Bahkan dia juga diceritain pernah mimpi aneh. Jalan di kuburan, tapi kok kuburannya licin banget, penuh minyak katanya. Jadi udah ada tanda-tanda atau teguran gitu ya sebetulnya. Lalu gimana cerita ini ngambarin puncak keserakahannya dia? Puncaknya itu katanya sih ya pas bulan Ramadan. Nah pas orang lagi butuh-butuhnya kan, dia malah dikabarkan jual minyaknya itu waduh harganya fantastis, 50.000 per liter. 50.000? Iya, per liter, dan itu pun jualnya diam-diam keluar kota katanya. Dia ngerasa wah hebat banget lah, nggak tersentuh hukum atau apa gitu. Terus gimana akhir cerita Pak Diman ini menurut narasinya? Akhirnya cukup dramatis ya. Suatu pagi gitu dia ditemuin udah meninggal di gudangnya sendiri. Meninggal di gudang? Iya. Ceritanya itu dia kepleset genangan minyak yang bocor dari tumpukan dus, kepalanya kebentur rak besi, pas ditemuin wah badannya penuh lumuran minyak. Astaga. Dia juga dikisahkan selalu basah gitu, lengket kayak kena minyak. Padahal udah diganti berkali-kali. Aneh kan? Iya. Nggak biasa banget itu. Terus pas proses pemakamannya sendiri gimana?
ada kesulitan juga yang digambarkan? Nah, prosesinya juga katanya nggak kalah sulit nih. Para pengusung kerendanya itu sering kepleset. Padahal jalannya disebutin kering loh waktu itu. Loh, kok bisa? Itu dia, kayak ada lapisan licin tapi nggak kelihatan gitu. Terus pas di lokasi makamnya, tanah yang mau digali itu tiba-tiba ngeluarin kayak lendir kuning gitu. Licin banget, bikin penggali kubur kewalahan. Lendir kuning? Iya, aneh kan? Ada warga yang nyeletuk katanya tanahnya kayak dilumuri minyak goreng basi. Pokoknya butuh usaha keras banget lah buat akhirnya bisa makamin jenazahnya. Udah gitu setelah dimakamin pun, katanya muncul bau minyak yang lumayan nyengat dari sekitar makamnya. Wow, rangkaian kejadian yang kalau beneran ya pasti bikin geger banget. Gimana reaksi keluarganya? Terus pesan utama apa sih yang kayaknya mau disampaikan sama narasi ini? Keluarganya ya menurut sumber ini anak sama istrinya itu ketakutan banget lah lihat semua itu. Sampai akhirnya mereka mutusin buat bongkar gudang. Dibongkar gudang ya? Iya, terus semua sisa minyak yang ditimbun itu dibagiin gratis ke warga. Istrinya juga sampai minta didoain khusus gitu sama warga buat almarhum suaminya. Jadi ada penyesalan ya? Kayaknya begitu. Nah, pesan intinya sih jelas banget ya. Nimbun kebutuhan pokok pas orang lagi susah itu perbuatan tercela. Dianggap sebagai bentuk kezaliman lah, ketidakadilan sama sesama. Betul, betul. Narasi ini juga sampai ngutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Artinya itu kurang lebih, barang siapa menimbun barang kebutuhan pokok agar harganya naik buat kaum muslimin, maka dia udah berbuat dosa. Jadi intinya cerita ini, ya dengan semua dramatisasinya itu kayak mau ngasih gambaran gitu, betapa berat konsekuensi dari keserakahan yang keterlaluan. Sampai alam pun seolah ikut bereaksi. Ya oke. Terima kasih banyak ya sudah menguraikan detail dari narasi yang Anda bagikan ini. Ya terlepas dari kita percaya atau enggak nih sama detail kejadian yang mungkin agak di luar nalar ya, cerita ini memang ngasih refleksi yang kuat sih. Soal tanggung jawab sosial, soal etika bisnis, apalagi pas lagi krisis. Iya bener banget. Ini ngingetin kita semua lah tentang gimana tindakan kita itu bisa berdampak ke orang banyak. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Gimana sih sebuah narasi kayak gini yang langsung ngaitin ya antara perbuatan seseorang dengan akibat yang spesifik banget, yang kayak balasan langsung gitu, bisa ngebentuk cara pandang kita soal keserakahan dan dampaknya dalam tatanan sosial dan moral di masyarakat kita. Baik, sampai di sini dulu obrolan kita.